Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas untuk umat dan keadilan. Kembali bersama dengan saya, Agus Rahmat Pawirorjo dalam channel ASP Channel. Hari ini kita memasuki bulan Ramadan yang kedua. Ahlan wa syahlan, syahrul Ramadan, syahrul mubarak. Ya, dan saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi kaum muslimin dan muslimat. Tentu hari ini adalah hari yang sangat penuh dengan religi, ya, karena bagi umat Islam ibadah puasa itulah ibadah yang betul-betul di sana, ya, dalam rangka untuk meningkatkan ketakwaan, ya. Dan itu adalah janji Allah. Nah, tentu juga tidak lepas dari kegiatan-kegiatan rutin umat Islam yang biasanya mengadakan kegiatan mengadakan kegiatan buka puasa bersama, baik di kalangan masyarakat maupun juga di kalangan instansi pemerintah. Dan ini sebagai upaya memang buka puasa itu dalam rangka untuk menghindarkan sekat sebetulnya. Ya, dan juga untuk membangun ukhuwah Islamiyah. Kalau di dalam umat Islam itu untuk membangun ukhuwah Islamiyah. Nah, namun demikian kita dengar ada surat edaran dari Presiden Jokowi, ya, yang ini dilansir dari CNN Nasional, yang nanti juga kita akan mendiskusikan dari berbagai macam sumber yang ada. Banyak pihak yang menanyakan berkaitan dengan edaran tersebut. Jakarta, CNN Indonesia, Presiden Joko Widodo meminta agar momen buka puasa bersama ditiadakan untuk kalangan pejabat hingga pegawai pemerintah selama Ramadan 1444 Hijriah. Hal itu tertuang dalam surat Sekretariat Kabinet Republik Indonesia nomor 38-DKK-DKK-03-2023 yang diteken Sekretaris Kabinet Pramono Anung pada hari Selasa tanggal 21 Maret, ya, tanggal 21 Maret 2023. Nah, adapun alasan yang tercantum yakni karena saat ini masih dalam transisi pandemi COVID-19 menuju endemi, ya. Larangan tersebut menuai tanggapan dari sejumlah pihak. Berikut tanggapan para tokoh terkait larangan buka bersama tersebut. Tentu bagi umat Islam buka bersama itu menjadi momentum yang sangat penting, ya. Nah, kita juga berharap bahwa ini bukan hanya sekedar seremonial, tetapi buka bersama ini menjadi satu momentum, ya, menjadi momentum bagi semua kalangan, apalagi kaum muslim, ya, itu untuk menta'arufkan, untuk selama bulan Ramadan ini, ya, sehingga tidak ada sekat di sana, ya kan, dengan mengadakan buka puasa bersama. Namun demikian kita juga tidak tahu kalau kita berbicara tentang apa landasannya. Kalau berbicara kemudian bahwa kita masih transisi pandemi, kenapa hanya pada saat bulan Ramadan? Akan tetapi kemarin konser musik dan lain sebagainya, bahkan kalaupun kita mau jujur, Presiden Jokowi juga mengadakan pernikahan terhadap putra beliau, ya. Nah, artinya apa maknanya? Kita khawatir justru hal ini kalau kemudian, ya, seolah-olah ini, ya, mohon maaf, ya, seolah-olah kebijakan ini seolah-olah bukan saja memberikan pembatasan terhadap ruang umat Islam, ya, tetapi bisa jadi akan dianalogikan, ya, akan diartikan seolah-olah ini jauh daripada kepentingan umat Islam. Ya, tentu ini akan beragam, ya, tentu ini akan beragam. Kenapa? Konser musik yang jumlahnya berjubel, ya, bergabung di situ, tumplek-blek. Kemarin bahkan kita lihat ketika tragedi Kanjuran itu, betapa banyak orang yang tumplek di situ. Ya, tentu itu nggak ada masalah, kan? Ya, masalahnya hanya karena ada persoalan saja. Tetapi bahwa berkumpulnya tidak ada masalah.
Lantas kenapa di momen bulan Ramadan ini kemudian adanya surat edaran untuk tidak diperkenankan buka puasa bersama? Toh kalaupun buka puasa bersama itu biasanya juga dalam jumlah yang terbatas, bukan dalam jumlah yang massal, bukan dalam jumlah yang banyak. Ya nanti kita coba analisis bersama-sama. Meskipun juga sebetulnya hampir di semua benak masyarakat ini tentu berbeda-beda. Ini dari mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Samsudin, mengkritik larangan para pejabat dan pegawai di pemerintahan menggelar buka puasa bersama sepanjang bulan Ramadan tahun ini. Larangan Presiden Joko Widodo bagi pejabat instansi pemerintah untuk adakan buka puasa bersama seperti dalam edaran Menseskap Pramono Anung tidak arif dan tidak adil, ujar Din dalam keterangan Kamis 23 Maret 2023. Menurut Din Samsudin, larangan itu malah terkesan tak memahami makna dan hikmah dari prosesi buka puasa bersama di bulan Ramadan. Baginya, buka puasa bersama menjadi ajang meningkatkan silaturahmi dan positif bagi peningkatan kerja dan kinerja aparatur sipil negara. Ya memang sebenarnya analisa dan pendapat ini benar, karena ketika ada gap, ya, katakanlah misalkan ada gap dalam di instansi yang kemudian ketika buka puasa bersama itu bisa saling, di sana tidak ada lagi sekat, ya karena di situ sama, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, atasan dan bawahan, pimpinan dan bawahan semua bisa duduk bersama. Tentu bahwa saling menghormati, saling menghargai itu menjadi sesuatu yang kepatutan. Tetapi tidak lantas kemudian ini menjadikan ada potensi pandemi menjadi endemi, ya. Sangat jauh sebetulnya. Ya. Dari Ketua Majelis Ulama Indonesia, terdapat senada datang dari Khalil Nafis, ya, Kiai Khalil Nafis. Ia berpendapat tak tepat jika momen buka puasa bersama instansi pemerintah dilarang. Pelarangan acara buka puasa bersama meskipun hanya untuk instansi kurang tepat dan tak sesuai dengan tradisi keagamaan kita. Ya, ini kata Ketua MUI. Ia menilai buka puasa bersama sebagai tradisi baik pada bulan Ramadan 1444 Hijriah. Tradisi ini jelas Khalil tak berbeda jauh dengan acara kondangan pernikahan maupun konsolidasi. Ya, ini artinya pernyataan dan sekaligus sindiran. Artinya konsolidasi hari ini, baik konsolidasi partai, konsolidasi apapun itu yang, dan bahkan konser musik, dan juga yang menghadirkan begitu banyak orang yang di situ tidak ada sekat, dan bahkan kemudian kerumunan itu bahkan berjubel-jubel, ya kan? Banyak kondangan, banyak juga acara pernikahan, dan itu tidak masalah, ya kan? Dan apalagi PPKM juga pemerintah sudah menyatakan dicabut, ya. Nah, lantas kenapa hal yang seperti ini, hal yang beribadah, dan ingat bahwa yang namanya berbuka puasa bagi orang yang berpuasa itu, ya, itu adalah sunnah, dan itu untuk menjalankan sunnah. Nah, kemudian ketika berkumpul bersama dengan masyarakat, ya kan, meskipun dalam instansi, ya, tentu sebetulnya itu jauh dari Nah, lantas kemudian pelarangan ini bagi instansi pemerintah. Nah, sementara untuk di masyarakat, ya kan? Apa bedanya berarti kalau hanya kemudian persoalan pandemi? Tentu ini tidak akan tercapai, jauh panggang dari api. Kalau kemudian ini hanya menitik beratkan kepada di instansi. Hal yang lebih menarik lagi juga ini datang dari Ketua Umum Partai Bulan Bintang, ya, Profesor Yusril Ikhya Mahendra. Ini kita tahu beliau pakar tata negara, ya. Dan ini juga dilansir selain di CNN juga dilansir di sindonews.com. Bahkan beliau sarankan Jokowi cabut larangan bukber. Yusril menyatakan khawatir pemerintah dituduh anti-Islam.
Ini menarik. Yusril Ikhya Mahendra menyarankan Jokowi untuk tidak melarang kegiatan buka bersama baik di lingkungan instansi pemerintah maupun juga masyarakat. Pria yang juga seorang ahli hukum tata negara ini khawatir hal tersebut dianggap sebagai gerakan anti-Islam. Ya, dan bisa jadi itu akan dimaknai seperti itu oleh masyarakat. Ya. Karena kalau kita lihat bukan saja euforia, tetapi ini adalah keinginan yang betul-betul terpendam yang mungkin sudah beberapa tahun itu agak sulit untuk mengadakan ini. Ya, saya khawatir surat tersebut dijadikan sebagai bahan untuk menyudutkan pemerintah dan menuduh pemerintah Presiden Jokowi anti-Islam, kata Yusril dalam keterangan tertulis pada hari Kamis 23 Maret 2023. Yusril mengatakan, walaupun surat Seskap itu, nah ini yang penting ini, Yusril mengatakan, walaupun surat Seskap itu ditujukan kepada para pejabat pemerintah, tetapi larangan penyelenggaraannya, nih larangan penyelenggaraan buka puasa bersama itu tidak secara tegas menyebutkan hanya berlaku di instansi pemerintah. Ya, artinya bahwa menurut Profesor Yusril ini, meskipun ini ditujukan kepada pejabat pemerintah, tetapi larangan penyelenggaraan buka puasa bersama itu tidak secara tegas menyebutkan hanya berlaku di internal instansi pemerintah. Karenanya nilai dia, surat itu berpotensi diperluas maknanya sebagai larangan buka puasa bersama di masyarakat. Nah, menurut Yusril, surat yang bersifat rahasia, nah ini surat yang bersifat rahasia bocor juga kan ya. Tetapi bocor ke publik itu bukan surat yang didasarkan atas kaidah hukum tertentu. Artinya ada sesuatu persoalan yang sangat genting, sangat memaksa sehingga harus dikeluarkan, atau ada kaidah-kaidah tertentu. Nah, ini persoalan biasa saja. Orang mau buka puasa bersama kemudian dilarang kan gitu kan. Nah, menurut Yusril, masih menurut Yusril, ya, sehingga setiap saat dapat diralat setelah mempertimbangkan manfaat dan mudaratnya. Nah, tentu ini akan menjadi pertanyaan bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Ya, mohon maaf ini tentunya yang beragama Islam ya. Yusril lantas menyampaikan saran supaya Sekretaris Kabinet meralat surat itu dan memberikan keleluasan kepada pejabat dan pegawai pemerintah serta masyarakat yang ingin mengadakan kegiatan buka puasa bersama. Ya, oke. Jadi ini tentu menjadi menarik bagi kita semuanya karena tiba-tiba di hari pertama, ya di hari pertama pada hari Kamis itu muncul surat edaran dari Seskap yang menyatakan pelarangan bagi seluruh pejabat ya. Tentunya berbicara tentang pejabat ya TNI, Polri, ya kan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan di semua instansi pemerintah itu dilarang. Nah, tentu ini sesuatu yang di luar daripada kebiasaan. Di luar daripada yang sudah-sudah. Karena kalau kemudian menilik dari alasannya agar pemerintah atau pejabat pemerintah itu hidup dengan sederhana ya. Enggak juga seperti itu. Karena justru ketika buka puasa bersama itu menu makanan juga bersama-sama. Baik pejabat pemerintah juga dengan yang lain juga sama. Apalagi kalau mengundang, apalagi kok juga mengundang masyarakat. Ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Sehingga ini bahkan akan menjadi suri tauladan. Tetapi lagi-lagi, ya ini kita nggak tahu maksud dan tujuan. Meskipun banyak orang kemudian bertanya, apa maksud dari pelarangan ini? Apakah kemudian dimaksudkan bahwa ini dalam rangka untuk mengklaster ya, memagari misalkan agar mohon maaf dalam tanda petik misalkan, tapi ini andai ya, dari katakanlah kalangan-kalangan tertentu yang dia basisnya itu adalah Muslim untuk melakukan komunikasi dan melakukan komunikasi itu juga tidak lepas, misalkan juga melakukan komunikasi dua arah, melakukan konsolidasi dan lain sebagainya. Dan tentu ini bagi partai politik yang saat ini juga sedang, ini juga tentu ketika ini dicabut juga
Ya, sebetulnya ini sangat penting bagi partai politik pun juga itu momen buka puasa ini untuk anjang sana, untuk silaturahmi dengan kader dan lain sebagainya. Jadi kita tidak tahu apa maksud daripada pelarangan. Meskipun kemudian pelarangan ini ya kalau menurut apa eh, beberapa kalangan semula ini untuk semuanya termasuk masyarakat, tetapi karena banyaknya masukan, kemudian eh, kemudian hanya khusus untuk instansi pemerintah saja. Tapi apapun itu, ini menjadi catatan besar bagi kita. Kita berharap ya di periode yang kedua ini Pak Jokowi harusnya lebih arif, lebih bijaksana, lebih mampu melihat bagaimana manfaat dan madaratnya, dan juga melihat buka puasa itu dari perspektif ya kebersamaan, perspektif agama, dan juga perspektif kemanusiaan. Kalau ini semuanya bisa dijalankan, rasanya tidak ada masalah. Kalaupun kemudian mendalilkan bahwa ini karena masa irisannya itu masa transisi pandemi menjadi endemi, ya menurut saya ini sesuatu yang kurang tepat ya, karena kegiatan-kegiatan yang lebih haru biru, yang lebih ramai, yang lebih melibatkan orang banyak, yang tidak ada sekat selama itu juga sudah dilakukan. Belum lagi kalau kita tengok di Tanah Abang saat ini, bagaimana mereka berjubelnya luar biasa. Kita lihat mungkin di pasar-pasar yang lain, ya kan? Jadi ini tidak matching, misalnya, tidak matching. Ya, tetapi apapun itu, ya kita berharap pemerintah ya kemudian merubah, dan ini kan seperti kata Profesor Yusril, ini kan bukan sesuatu hal yang terlalu prinsip ya, sehingga ini bisa dirubah kapanpun. Ya, semoga ini bermanfaat dan kita harus saling menjaga karena jangan sampai nanti ketika persepsi profesi itu berbeda, mohon maaf, jangan sampai kemudian karena adanya edaran ini kemudian ada tindakan-tindakan yang berlebihan. Apakah tindakan yang berlebihan dari aparat, apakah juga tindakan-tindakan yang berlebihan dari ya siapapun itu kan itu ya, untuk membaca persoalan ini. Kita berharap agar ini tidak berlarut dan kita berharap agar ya ini semua segera dirubah. Oke, terima kasih dan kita akan bertemu dengan bahasan-bahasan berikutnya. Ya. Dan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijrah. Jangan lupa like, share, dan komen. Jangan lupa pula subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas untuk umat dan keadilan.